Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok A5, Mata Kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat Veteriner dan One Health. Pada video ini, kami akan membahas tentang residu dan cemaran mikroba pada produk pangan asal hewan di Indonesia. Adapun dosen pengampu dalam mata kuliah ini yang pertama ada Dr. Hewan Ida Bagus Murah Swacita MP, Dr. Hewan Iketut Suwada MSI, Dr. Hewan Romi Muhammad dari Mufa MSI, Dr. Hewan Kadek Karang Agustina MP, Dr. Hewan Imade Sukada MSI, Dr. Hewan Iwayan Masa Tenaya MPhil PhD, Profesor Dr. Hewan Iwayan Suwardana MSI. Adapun anggota kelompok dari A5 yaitu Yuyun Setianingsih dengan NIM akhir 008, Imam Rahman dengan NIM akhir 013, dan Mega Gina Dwi Rahmawati dengan NIM akhir 037. Baik, langsung saja kita masuk ke pemaparan materi. Baik, residu dapat didefinisikan sebagai kandungan zat yang tidak diinginkan yang tertinggal dalam makanan ataupun lingkungan sekitar. Makanan yang mengandung residu ini memiliki risiko membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengawasan dan ketelitian pengamatan terhadap adanya kandungan residu dalam makanan, yang merupakan suatu upaya agar makanan yang dikonsumsi ini memiliki risiko membahayakan sekecil mungkin. Nah, pengawasan terhadap residu yang ada pada produk pangan asal hewan ini didorong oleh beberapa faktor, seperti faktor kepekaan konsumen, perdagangan domestik dan internasional, serta faktor kepercayaan konsumen. Yang pertama itu ada faktor kepekaan konsumen. Karena pengetahuan konsumen yang semakin tinggi dan baik berakibat pada tuntutan konsumen untuk memperoleh makanan yang aman. Selanjutnya, karena adanya peningkatan kejadian residu dan cemaran mikroba yang potensial membahayakan kesehatan masyarakat diakibatkan pemakaian bahan-bahan kimia. Dan yang ketiga, karena adanya metode pengujian yang mampu mendeteksi kandungan residu sehingga memungkinkan residu ini dapat dideteksi. Nah, yang kedua itu faktor perdagangan domestik dan internasional. Karena semakin meningkatnya arus perdagangan internasional dan domestik, menyebabkan semakin ketatnya persaingan untuk menghasilkan produk bermutu tinggi dan aman. Menyebabkan negara-negara mengatur standar perdagangan yang memenuhi persyaratan teknis yang diinginkan, seperti adanya batas residu dan cemaran dalam makanan, menyebabkan negara-negara pengimpor ini semakin proteksionis dalam menetapkan persyaratan teknis perdagangan bagi produk asal hewan. Nah, yang selanjutnya itu yang ketiga ada kepercayaan konsumen. Kepercayaan konsumen ini berakibat pada industri pangan asal hewan ini harus mampu mempertahankan kualitas nutrisi yang memenuhi persyaratan. Nah, yang selanjutnya itu ada tujuan dan sasaran. Nah, untuk memberikan jaminan terhadap produk pangan asal hewan pada konsumen, di Indonesia sendiri sejak tahun 1996, pemerintah ini sudah melakukan monitoring dan surveillance residu dan cemaran mikroba pada produk asal hewan. Nah, monitoring dan surveillance residu ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara garis besar kandungan residu yang ada dalam bahan makanan asal hewan maupun lingkungan peternakan di Indonesia, serta sekaligus mengetahui tingkat pencemarannya. Selain itu, tujuan dari monitoring dan surveillance ini untuk memperkenalkan konsep quality assurance atau QA untuk pengawasan produk makanan asal hewan pada setiap tahap pemrosesan mulai dari bahan mentah sampai menjadi produk akhir. Selain itu, ada pun sasaran yang dituju dari monitoring dan surveillance ini. Yang pertama itu untuk jangka pendek, yakni memberikan informasi kepada konsumen tentang produk pangan asal hewani yang sehat dan berkualitas. Kemudian ada jangka menengah, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan produk pangan produk perdagangan global. Dan yang ketiga ada jangka panjang, yaitu harmonisasi dengan peraturan internasional. Yang selanjutnya itu ada residu dan jenisnya. Seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa residu adalah kandungan zat yang tidak diinginkan yang tertinggal dalam makanan ataupun lingkungan sekitar. Nah, residu kimia dan obat hewan dalam makanan ini dapat berasal dari daging, susu, maupun telur. Dalam garis besarnya, residu ini terdiri atas 3 kelompok besar. Yang pertama ada residu alamiah. Residu alamiah adalah residu yang ada di lingkungan sekitar dan dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu ada yang pertama geogenik,
kemudian yang kedua ada antropogenik, dan yang ketiga ada biogenik. Yang pertama ada geogenik. Geogenik adalah residu yaitu logam yang secara alamiah terdapat dalam tanah dengan konsentrasi lebih tinggi dari normal. Kemudian ada antropogenik, yaitu residu logam yang mengkontaminasi tanah dan hewan ini lebih dari batas alamiahnya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah tanah di sekitar daerah pertambangan dan limbah industri sekunder atau pencemaran tanah akibat penggunaan pupuk fosfat yang berlebihan. Dan yang ketiga ada biogenik. Biogenik adalah residu alamiah yang ada pada makanan. Yang kedua itu ada residu yang disebabkan oleh manusia. Residu ini ada setelah adanya campur tangan manusia, misalnya senyawa hasil-hasil teknologi seperti senyawa dieldrin, dioksin, aldrin, serta obat-obatan dan perangsang pertumbuhan yaitu antibiotika, antimikroba, anabolik, maupun steroid. Nah, yang selanjutnya itu ada residu sekunder. Residu sekunder adalah residu yang dihasilkan dalam jumlah berlebihan selama masa perlakuan dan pemrosesan lebih lanjut terhadap makanan. Contohnya ini seperti apa? Contohnya adalah adanya nitrosamida yang dihasilkan akibat percampuran antara nitrit dengan amina primer dalam daging selama masa pengasapan. Nah, di samping itu, residu juga dapat digolongkan menjadi homobiotik maupun xenobiotik. Yang pertama ada homobiotik. Homobiotik adalah zat yang terjadi secara alamiah dalam hewan. Contohnya adalah hormon dan vitamin yang bertujuan untuk perangsangan pertumbuhan. Nah, yang selanjutnya ada xenobiotik. Xenobiotik adalah residu atau zat-zat yang tidak didapatkan secara alamiah dalam hewan. Contohnya adalah antibiotika dan pestisida. Selanjutnya ada residu dalam tubuh hewan. Nah, residu dapat berada dalam tubuh hewan ini melalui proses absorpsi dari tanah, kemudian diabsorpsi oleh tanaman. Nah, selanjutnya tanaman ini kemudian akan dimakan oleh hewan ataupun dari air yang diminum oleh hewan tersebut. Selain itu juga dapat melalui campur tangan manusia seperti pemberian obat dan injeksi. Kemudian setelah masuk ke dalam tubuh hewan, residu itu akan diabsorpsi masuk ke dalam sirkulasi darah dan kemudian didistribusikan ke berbagai bagian tubuh. Selanjutnya residu ini dapat dikeluarkan melalui air susu maupun telur. Nah, yang selanjutnya itu ada risiko ancaman akibat residu. Risiko ancaman akibat residu ini dapat ditinjau dari sifat toksikologinya maupun potensi bahayanya. Faktor-faktor yang dipertimbangkan seperti yang pertama ada keracunan akut, kemudian ada yang kedua ada akumulasi dalam jaringan, kemudian ada efek mutagenik. Nah, efek mutagenik ini merupakan efek yang menyebabkan terjadinya perubahan sifat genetika sel dalam tubuh makhluk hidup. Selanjutnya itu ada efek karsinogenik, yaitu zat-zat berpotensi untuk menyebabkan kanker maupun zat yang tidak hanya ditemukan pada makanan saja, tetapi juga ada dalam bahan kimia, obat-obatan, hingga sinar radiasi. Yang selanjutnya itu ada induksi resisten, ada penekanan terhadap daya tahan tubuh, dan adanya potensi alergi. Pelaksanaan dan metodologi. Yang pertama, monitoring dan surveillance residu dilaksanakan setiap bulan dengan cara mengumpulkan sampel secara acak di lapangan. Yang kedua, pelaksana program adalah Balai Penguji Mutu Produk Peternakan atau BPMPP di Bogor, Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner di 7 wilayah, serta laboratorium Kesmafed daerah. Yang ketiga, sampel diambil dari berbagai macam sumber, yaitu rumah pemotongan hewan atau rumah pemotongan unggas, pasar penjualan daging, telur maupun pasar swalayan, perusahaan pengawetan bahan makanan asal hewan, industri pengolahan susu, dan perusahaan peternakan. Yang keempat, sebagian jaringan tubuh atau hasil ekskresi dari tubuh hewan yang diambil dari karkas dapat berupa daging segar tanpa tulang, ginjal, hati, tiroid, lemak, isi perut atau usus, darah atau serum, urin, dan feses. Yang kelima, laporan mengenai pengambilan dan pengujian sampel dikirim setiap 3 bulan sekali ke Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan, Departemen Pertanian. Dengan demikian, setiap tahun akan diterima laporan kuartal berturut-turut pada bulan Juli, Oktober, Januari, dan April. Pelaksanaan yang keenam yaitu Subdirektorat Residu, Direktorat Masyarakat
veteriner bertanggung jawab untuk mengompilasi dan menganalisis data laporan kuartal yang dikirim oleh BPMPP, BBV, dan Laboratorium Kesmafet. Adapun metodologi dalam pengujian residu yang pertama adalah pengujian secara kualitatif melalui metode screening untuk pemeriksaan antibiotika. Yang kedua, pemeriksaan kuantitatif dengan menggunakan peralatan kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC untuk antibiotika dan hormon, gas kromatografi untuk pemeriksaan pestisida, dan atomic absorbance spectrophotometer untuk pengujian logam berat. Pada saat ini, yang dilakukan oleh laboratorium penguji adalah metode screening dan HPLC. Yang ketiga, pengujian sampel dilakukan secara random atau acak yang dilakukan pada rantai budidaya, pengolahan baik itu RPH maupun RPU, pasar tradisional maupun pasar swalayan, dan tempat-tempat penampungan untuk komoditi peternakan. Hasil monitoring dan surveillance. Yang pertama, jumlah sampel. Jumlah sampel pemeriksaan residu obat hewan yang dilaksanakan oleh 7 Balai Besar Veteriner atau BBVET seluruh Indonesia berkisar antara 1.368 sampai 2.482 sampel. Dilihat dari jumlah sampel yang telah diperiksa di setiap laboratorium BBV bervariasi, dan jumlah sampel baik itu daging sapi dan ayam, hati sapi dan ayam, telur ayam, dan susu sapi segar yang telah diuji ini masih jauh dari persyaratan yang diharapkan untuk mendapatkan hasil monitoring yang lebih baik sesuai dengan sampling plan yang baik, yaitu lebih kurang 50% dari jumlah produk hasil ternak yang beredar dalam pasaran atau berdasarkan populasi maupun jumlah pemotongan ternak yang ada di Indonesia. Yang kedua, jenis sampel. Jenis sampel yang telah diperiksa di setiap laboratorium bervariasi. Pada umumnya, sampel yang diperiksa adalah daging sapi, daging ayam, hati sapi, telur, dan susu. Kemudian, untuk asal sampel. Sampel yang diperiksa saat ini pada umumnya berasal dari pasar tradisional, pasar swalayan, rumah pemotongan hewan, rumah pemotongan unggas, peternak, dan importir daging. Yang keempat, ada hasil pengujian. Hasil pengujian ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah hasil positif residu antibiotika. Hasil pemeriksaan residu antibiotika dari laboratorium BBVET seluruh Indonesia bervariasi dari 5,68% sampai 32,74%. Jenis residu antibiotika yang terdeteksi umumnya adalah antibiotika golongan aminoglucosida, penisilin, makrolida, dan tetrasilin. Yang kedua, hasil positif residu hormon. Dari hasil pengujian yang dapat dianalisis, diketahui banyak produk peternakan di dalam negeri, baik produk lokal maupun impor, masih banyak mengandung residu antibiotika maupun hormon yang melampaui ambang batas. Hal ini dapat disebabkan oleh penggunaan antibiotika dan hormon yang tidak sesuai dengan aturan dan takaran yang tepat, baik pada pengobatan penyakit maupun penggunaan tambahan pakan, khususnya menyangkut takaran atau dosis, waktu henti obat, dan pemilihan antibiotika sesuai dosis yang tepat serta akibat penggunaan hormon penggertak pertumbuhan. Yang ketiga yaitu hasil pemeriksaan cemaran mikroba. Dari hasil pemeriksaan cemaran mikroba ditemukan jumlah TPC yang melebihi batas maksimum. Hal ini dapat disebabkan oleh kontaminasi dari pekerja atau dari alat-alat yang kurang bersih, adanya kontaminasi dari lingkungan yang kurang memenuhi syarat sanitasi dan higienis, serta kurang diperhatikannya penanganan sampel produk hewan selama transportasi menuju laboratorium. Selanjutnya itu adalah permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan yang dihadapi terkait residu antibiotika dan hormon sebagai berikut. Yang pertama itu, belum adanya laboratorium penguji yang dapat melakukan pengujian terhadap residu antibiotika dan hormon secara kuantitatif. Pengujian terhadap residu dan hormon baru dapat dilakukan oleh Balai Pengujian Mutu Produk Peternakan BPMPP di Bogor. Hal ini disebabkan karena peralatan HPLC untuk pengujian secara kuantitatif itu belum dapat dioperasikan pada laboratorium yang lain. Yang kedua, belum ada penyeragaman metode pengujian di antara laboratorium penguji dan adanya kesulitan dalam pengadaan bahan baku standar khususnya untuk residu antibiotika. Yang ketiga, Dinas Peternakan belum semua aktif melakukan pengawasan terhadap residu dan cemaran mikroba, sehingga hasil pengawasan diperoleh dari pelaksanaan monitoring oleh laboratorium. Yang keempat itu, biaya pengujian yang cukup mahal menyebabkan jumlah sampel belum selesai dengan yang diharapkan untuk memperoleh hasil monitoring residu dan cemaran mikroba yang
kualitatif secara nasional. Yang kelima, kurangnya kesadaran dari perusahaan peternak untuk dapat melakukan pengujian produknya secara rutin. Untuk mengevaluasi kegiatan program monitoring dan surveillance residu, telah dilakukan pertemuan antara BPVET wilayah 1 sampai 7 dan BPM SOH. Dalam pertemuannya, hasil dari pembahasan suatu rumusan sebagai berikut. Yang pertama itu, adanya kesulitan dalam penyeragaman metode analisis residu, antara lain metode screening residu antibiotika dan sulfa, biosei, dan cemaran mikroba. Yang kedua itu, belum adanya keseragaman dalam metode sampling dan penanganan sampel, mulai dari lapangan sampai pengujian. Yang ketiga, pengisian kuesioner sampling sebagai penunjung data sampel belum dapat dilakukan sepenuhnya. Yang keempat, sumber daya manusia masih perlu peningkatan keterampilan dan pengetahuan untuk mengenai pengujian residu dan cemaran mikroba. Yang kelima, penataan ruangan untuk sarana pengujian di setiap laboratorium masih banyak yang belum memenuhi syarat baik untuk pengujian mikrobiologi maupun pengujian residu secara kimiawi. Adapun kajian masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, optimalkan peralatan HPLC secara peningkatan sumber daya manusia untuk operasional HPLC sangat diperlukan sehingga pengujian secara kuantitatif dapat dilakukan oleh semua laboratorium. Yang kedua, data yang diterima dari laboratorium masih jauh dari lengkap untuk dapat dievaluasi secara lebih komprehensif karena jenis pengujian yang masih terbatas serta metode pengujian yang bervariasi. Yang ketiga, adanya keterbatasan tenaga dokter hewan, khususnya dalam bidang pengawasan Kesmafet serta adanya otonomi daerah di mana dinas banyak mengalami perubahan struktur dan organisasi. Yang keempat, biaya pengujian residu dan cemaran mikroba relatif mahal sehingga dinas peternakan maupun laboratorium perlu mengalokasikan dana baik dari APBD maupun APBN sebagaimana terrealisasikan pengawasan residu di daerah. Yang kelima, perusahaan peternak saat ini hanya melakukan pengujian produknya apabila diperlukan sesuai dengan pemasaran produknya, misalnya untuk keperluan ekspor secara bertahap. Selanjutnya adalah upaya tindak lanjut. Dalam rangka meningkatkan hasil monitoring dan surveillance residu dan cemaran mikroba oleh laboratorium penguji, maka perlu ditempuh beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama itu, pengujian secara kuantitatif dilakukan terhadap obat penisilin, tetrasilin, makrolida, dan aminoglikosida. Pengujian secara kuantitatif dilakukan untuk antibiotika jenis oksitetrasiklin, sedangkan jenis antibiotika lainnya dilakukan pengujian secara kualitatif sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan bahan standar. Yang kedua itu pengujian residu hormon dilakukan oleh semua laboratorium penguji melalui optimalisasi HPLC dan SDM. Yang ketiga, metode pengujian terhadap residu akan diseragamkan melalui standarisasi metode pengujian. Yang keempat itu, pengadaan bahan standar uji dikoordinasikan oleh Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner. Yang kelima, Dinas Peternakan selain berperan aktif melakukan pengawasan residu, telah dimulai oleh Dinas Peternakan Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur. Perlu pula melakukan pengawasan pemakaian obat-obatan dan tambahan pakan serat peningkatan higien pada segmen budidaya, khususnya kepada para peternak. Sekian pemaparan materi dari kelompok A5, semoga dapat dipahami dengan baik dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah kurangnya mohon maaf, see you the next video. Terima kasih.